Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Dewi Fatmawati dengan NIM 2005510255 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian yang telah saya lakukan dengan judul Pengaruh Workload dan Work-Life Balance terhadap Turnover Intention pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Latar belakang. Dalam persaingan global, perusahaan Alfamart mempunyai strategi untuk terus bersaing dengan perusahaan lain. Salah satu strategi yang digunakan adalah dengan mengoptimalkan sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan merupakan motor penggerak untuk mencapai tujuan perusahaan, dan tanpa adanya sumber daya manusia, maka perusahaan tidak akan mengarahkan sumber daya lain seperti sumber daya mesin, modal, bahan baku, dan lain-lainnya. Ketika toko retail Alfamart melakukan inventarisasi bulanan, pekerja akan menanggung kerugian akibat perbedaan perhitungan barang. Rata-rata selisih perhitungan barang yang dicatat di penerimaan barang hilang atau NBH oleh pekerja yang menghitung biayanya mencapai 500.000 per bulan, karena setiap bulannya selalu ada selisih perhitungan. Sisa potongannya belum bayar terus menumpuk hingga mencapai jutaan rupiah. Peraturan perusahaan ini dianggap membebani karyawan. Rumusan masalah. 1. Apakah workload memiliki pengaruh terhadap turnover intention pada karyawan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk? 2. Apakah work-life balance memiliki pengaruh terhadap turnover intention pada karyawan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis pengaruh workload terhadap turnover intention pada karyawan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Yang kedua, menganalisis pengaruh work-life balance terhadap turnover intention pada karyawan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Kemudian ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menguji atau membuktikan teori dan menambah referensi lebih lanjut bagi peneliti lain mengenai pengaruh beban kerja dan keseimbangan hidup kerja terhadap niat berpindah karyawan. Yang kedua ada manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk untuk jadikan acuan sebagai informasi tambahan terkait dengan workload dan work-life balance terhadap turnover intention di perusahaan tersebut. Tinjauan pustaka. Yang pertama ada turnover intention atau niat berpindah. Turnover intention merupakan gambaran pikiran untuk keluar mencari pekerjaan di tempat lain, serta keinginan untuk meninggalkan organisasi. Berdasarkan Mobley 1977. Yang kedua ada workload atau beban kerja. Beban kerja adalah ketika ada terlalu banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam waktu terbatas. Beban kerja mungkin menjadi sangat berat dan karyawan akan merasa terlalu banyak pekerjaan. Menurut Burke tahun 2003. Work-life balance atau keseimbangan kehidupan kerja. Keseimbangan kehidupan kerja sebagai persepsi individu bahwa aktivitas kerja dan non-kerja selaras dan mendorong pertumbuhan sesuai dengan prioritas hidup individu saat ini. Berdasarkan Brooke et al. Tahun 2014. Model penelitian. Berikut adalah kerangka pikir dari penelitian yang akan dilakukan. Hipotesis pertama yaitu workload memiliki pengaruh terhadap turnover intention, dan hipotesis kedua adalah work-life balance memiliki pengaruh terhadap turnover intention. Metode penelitian. Yang pertama ada objek penelitian. Objek penelitian ini adalah karyawan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart yang berlokasi di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Yang kedua ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada toko Alfamart yang berlokasi di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Jumlah sampel yang didapat dalam penelitian ini adalah sebanyak 121 responden. Jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data yang diperoleh peneliti langsung dari karyawan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan penyebaran kuesioner melalui Google Form yang disebarkan secara online. Hasil penelitian bisa kita lihat dari tabel di atas.
Pada variabel pertama, workload mempunyai nilai beta sebesar 0,420 dan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang artinya kurang dari 0,05. Temuan ini dapat disimpulkan bahwa workload berpengaruh positif signifikan terhadap turnover intention. Dengan demikian, maka hipotesis 1 diterima. Kemudian pada variabel kedua ada work-life balance mempunyai nilai beta sebesar negatif 0,162 dan nilai signifikansi sebesar 0,056, yang artinya lebih besar dari 0,05. Temuan ini dapat disimpulkan bahwa work-life balance tidak berpengaruh terhadap turnover intention. Dengan demikian, hipotesis 2 ditolak. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menunjukkan adanya pengaruh workload dan work-life balance terhadap turnover intention di PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Berdasarkan analisis data yang sudah dilaksanakan, bisa disimpulkan, pertama, workload berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover intention, ditunjukkan dengan H1 diterima. Hal tersebut mengindikasikan bertambah berat beban kerja yang diberikan ke karyawan akan semakin tinggi tingkat turnover intention. Kedua, work-life balance tidak berpengaruh signifikan pada turnover intention. Dibuktikan dengan H2 ditolak. Artinya, tingkat turnover yang tinggi tidak memiliki kaitan dengan work-life balance, dikarenakan sebagian besar yang bekerja di perusahaan tersebut adalah anak muda yang tergolong Gen Z, yang hasil kerjanya untuk diri sendiri bukan untuk menafkahi keluarga mereka. Bagi PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, saran dari peneliti adalah mengatur sistem ganti rugi yang sangat membebani karyawan di toko Alfamart. Ganti rugi yang dimaksud seperti barang atau makanan rusak atau hilang yang dipotong dari gaji yang diterima setiap bulannya. Untuk peneliti selanjutnya, jika akan melakukan penelitian baru, Anda perlu menambahkan variabel lain yang mungkin mempengaruhi niat berpindah yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Cukup sekian untuk presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.